semuanya, selamat sore. Ini dengan Abang Ganter. Dia calon legislatif di Partai Garuda. Dan saya hari ini bersama dia. Dia lagi nyetir nih. Kali ini saya mau tanya visi misinya, bagaimana dia mau membangun Nagikeo gitu. Oke, saya langsung saja ya sama orangnya ya. Oke, selamat sore Bung. Sore Pak Dedi. Oke Bung, aku panggilnya siapa nih? Ganter aja lah. Ganter ya? Wah kan calon legislatif ini, jadi kalau salah manggil kesannya gimana gitu loh. Oke, ini saya bersyukur sekali ya bisa berada sama Ganter ya. Pak Ganter, seorang anak muda dengan umur berapa? 28 tahun, siap untuk menjadi seorang legislatif yang mau bekerja untuk rakyat. Pak, menjadi latar belakang Anda Pak, ketika pengen menjadi legislatif itu apa Pak? Ya, jadi gini kan, latar belakang itu motivasi. Ya, motivasi. Jadi motivasinya cuma satu. Merasa tergerak dengan apa yang terjadi dan dibiarkan saja gitu. Oke. Nah, hari ini tidak ada rasa untuk membangkitkan jiwa dari kaum muda. Oke. Jadi dianggap kaum muda itu tidak berbobot gitu. Oke. Nah, hari ini adanya saya di situ bukan berarti saya mau bilang saya harus bisa atau ada di posisi yang cuman saya memastikan bahwa orang muda itu sebenarnya bisa dan ada. Ingat loh, dari 100% ada 1% yang menggenapi 100%. Tanpa 1% itu 99. Oke. Jangan merasa bahwa orang muda itu tidak ada apa-apanya. Nah, hari ini pada intinya gini Pak Didi. Oke. Saya mau beritahu, bukan soal visi misi, tapi tujuan pokok dan utama. Tujuan pokok dan utama. Iya. Oke, jadi Bung mau menjadi seorang legislatif karena selama ini di daerahnya Bung, anak muda tuh tidak pernah dipandang gitu. Jadi kesannya dianggap remeh gitu lah, iya, sama disisihkan gitu. Makanya Bung ingin maju menjadi wakilnya anak muda gitu. Siap. Itu yang pertama ya. Siap. Yang kedua, bersiap bekerja untuk rakyat gitu ya. Siap. Nah, setidaknya gini Bung, ketika Bung mau menjadi seorang legislatif, pasti Bung punya misi dong, untuk tujuan dong, punya tujuan pekerjaan ini. Jadi ketika sudah dipilih, tidak mungkin dong. Soalnya menurut saya menjadi seorang legislatif itu memikul beban. Bebannya gimana? Bebannya adalah suara rakyat gitu loh. Nah, pandangan Bung tentang hal ini tuh gimana? Beban terhadap suara rakyat. Artinya gini, kalau seandainya saya diberi kesempatan totalitas dalam berkarya, bekerja, dan memiliki ketulusan, harus berimbang dengan segala hal. Contohnya gini, hari ini jarang sekali orang mempedulikan tentang manusia, memanusiakan manusia gitu. Oke. Bagi sebagian orang ketika ada di jabatan yang begitu fantastik, melupakan segala hal, merasa bahwa mereka yang di belakang itu ya akan tetap di belakang. Dan ingat bahwa hari ini kecenderungan kriminal dan angka pengangguran tertinggi itu datangnya dari anak muda. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk anak muda gitu? Anak muda hari ini banyak sekali yang merasa disisihkan, dipinggirkan, tidak ada kepedulian. Nah, jangan heran kalau ketika ada masalah datangnya dari anak muda. Kenapa? Mereka merasa bahwa tidak dipedulikan. Oke. Itu aja. Oke ya. Saya pun setuju dengan pendapat Bung Ganter ya. Terhitung apalagi di NTT pada umumnya sekarang itu sudah memiliki angka pengangguran cukup tinggi ya. Tambah lagi sukarelawan yang bekerja di berbagai dinas-dinas dengan honorer yang relatif cukup rendah, di bawah UMR ya. Yeah. Padahal NTT ini memiliki UMR 1.950.000 ya, itu di luar tunjangan gitu loh. Yeah. Nah, Bung, kan NTT ini kan
UMR kan udah tinggi tuh kalau untuk kebutuhan hidup. Contohnya kita di Flores kan sudah lumayan. Nah, Siap. bagaimana sekarang itu ada beberapa kantor atau instansi yang menggaji para honorer tuh di bawah UMR seperti 500.000 6 bulan sekali terima dan sukarela gitu seperti di berbagai puskesmas, pustu gitu kan. Jadi dianggapnya sukarela, jadi kerja tanpa digaji gitu. Gimana nih Bung? Menurut Bung Ganter nih? Jadi gini, lembaga legislatif itu zonanya dia, ruang geraknya dia, pergerakannya dia hanya di bagian pengawasan. Dan mendesain sebuah kajian untuk sebuah aturan gitu. Nah, saya rasa ketika DPR itu mengerti, dia akan buat satu aturan bahwa adanya aturan yang mengatur tentang gaji upah minimum, gaji atau upah minimum. Oke. Dari sebuah daerah tersebut. Oke. Ya Ini kan bisa, ini cukup menarik nih karena jujur saja NTT ini untuk pembayaran gaji itu di luar, bahkan jauh sekali, jauh dari UMR ya. Mungkin karena daerah ataupun karena situasi ataupun karena budaya ataupun karena kebiasaan. Tetapi ini harus dibenahi, Bung. Ini ketika Bung sudah menjadi seorang legislatif ya. Jadi ini harus diangkat sama Bung. Jadi ini menjadi senjatanya Bung ya, atau gimana Bung? Iya, itu salah satu dari segelintir atau sekian banyak presentasi masalah di Nagekeo gitu. Nah, hari ini kita lihat bahwa ada pengeluhan-pengeluhan dari guru honor, dari pegawai-pegawai honor, THL. Kenapa? Tidak diatur secara baik dari upah minimumnya. Terkadang ada pengeluhan, contohnya 3 bulan sekali, triwulan baru ada pembayaran. Nah di situ kan kecil. Terus kan mereka berpikir bahwa gini kan, ini yang berkeluarga, dia mau menghidupkan anak istrinya tuh cara apa gitu kalau modelnya seperti ini. Nah maka jangan heran ketika ada seperti itu, bagi sebagian orang yang THL, honorer, itu kerjanya ya asal senang aja. Kenapa? Mereka berpikir bahwa mereka harus pulang dan mencari sesuatu untuk menghidupi istri anaknya. Nah, jangan heran kalau akhirnya banyak hal yang terjadi di luar sana yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya itu Mas Dedi, Pak Dedi, itu seharusnya diatur dalam sebuah aturan perda tentang alokasi gaji minimum atau upah minimum dari pegawai tersebut, biar disamaratakan atau paling tidak kalau tidak disamaratakan berimbang lah dengan dia bekerja begitu, artinya memuaskan. Jadi lah. harus sesuai dengan UMR ya. Iya, sesuai dengan Berarti UMR. ini cukup ini dong, prosesnya akan cukup panjang, akan sampai ke dinas ketenaga kerjaan atau ke departemen ketenaga kerjaan dong Pak. Jadi aturannya pasti akan menyeluruh gitu loh untuk semua Pemda, bukan cuma Nagekeo dong. Berarti untuk semua daerah, bahkan ini untuk satu NTT berarti. Iya Mas, dan itu difasilitasi oleh DPR. DPR kan fasilitasi sebenarnya, fasilitator. Nah, rakyat ini datang ke DPR, bukan datang ke bupatinya. Mereka menyampaikan keluh kesahnya, usul sarannya, dan dari kita kan bisa memberikan masukan yang terbaik dan mencari solusi gitu kan. Nah, dari solusi kan kita bisa beritahu bahwa hasil penyampaian dan hasil kita dapatkan dari masyarakat keluhannya seperti ini. Nah itu kita sampaikan bahwa kita rembung bersama, kita buat dalam satu aturan. Kok kenapa bisa kayak gini? Gitu kan? Nah, jadi cukup menarik ya. Saya ngobrol langsung sama seorang calon legislatif dari Partai Garuda. Ini partai baru yang mulai eksis dengan regenerasi. Jadi anak muda semua gitu ya. Jadi menurut saya ini harus diperjuangkan karena hari ini di NTT anak muda tuh lagi cari pekerjaan dan sungguh cukup susah. Makanya ketika saya memiliki teman seorang legislatif yang mau berjuang untuk para pemuda ya, bukan untuk para pemuda, untuk rakyat ya. Ini untuk rakyat ya, untuk rakyat Nagekeo.
Untuk wilayah dapil mana Bung? Saya dapil 1 Nagekeo. Untuk dapil 1 Nagekeo berarti Aisesa, Wilayahnya Aisesa Selatan, Bolowai. Nah, untuk daerah itu kalau saya sebagai orang Nagekeo tahu banget, ya itu cukup daerah yang gersang, cukup daerah yang sangat sangat memperhatikan gitu loh. Jadi ya, kalau misalnya anak muda lari untuk menjadi seorang petani atau seorang peternak gitu, seorang gembala, ya kalau dari segi lahan tuh nggak cukup gitu, karena jujur saya daerah itu adalah daerah yang irigasi dan daerah kering gitu, untuk tidak seperti daerah-daerah lainnya yang subur gitu untuk wilayah Nagekeo. Nah, di sini bagi teman-teman yang merasa ingin diperjuangkan harga dirinya, martabatnya, atau ingin mendapatkan pekerjaan yang layak untuk basic yang sesuai dengan kemampuan teman-teman, ataupun dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan bapak dan ibu terhadap anaknya, ayo kita sama-sama dukung saudara Ganter di dapil 1 Nagekeo. Oke, sekian saya.